Halo sahabat semuanya, kembali lagi di Kamar Yunus. Semoga kita semua diberkahi dengan kesehatan dan keselamatan ya sahabat. Kali ini aku akan merecycle satu video yang aku buat tahun 2018. Video tersebut berisi tentang 5 mitos tentang HIV/AIDS. Aku ingin merecycle-nya lagi karena isinya menurutku cukup penting untuk sahabat semua ketahui. Jadi pada kesempatan kali ini aku ingin men-share lagi kepada sahabat Kamar Yunus semuanya agar lebih memahami mitos-mitos apa saja sih tentang HIV/AIDS yang beredar di masyarakat saat ini. HIV itu sendiri adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia. Virus HIV dapat ditularkan melalui cairan-cairan tubuh seperti sperma, cairan vagina, cairan anal atau anus, darah, dan juga air susu ibu. Nah, langsung aja berikut 5 mitos tentang HIV/AIDS di Indonesia. Mitos yang pertama adalah HIV bisa ditularkan melalui ciuman dan pelukan. Nah, dibutuhkan lebih dari 2 galon air liur untuk bisa menularkan HIV ke orang lain. Sedangkan ciuman itu sama sekali tidak memerlukan sebegitu banyaknya air liur yang terkontak pada saat melakukannya. Selain itu, pelukan juga hanya bersentuhan fisik saja, seperti halnya jabat tangan ataupun tos, itu sama sekali tidak bisa menularkan HIV. Mitos yang kedua adalah HIV bisa ditularkan melalui makanan dan minuman. Nah, ini juga salah ya sahabat. Karena virus HIV ini tidak cukup untuk menularkan hanya melalui air liur, sehingga bekas makanan atau minuman penderita HIV itu tidak bisa menularkan virus HIV ke orang lain. Oleh karena itu, kita tetap bisa tuh makan atau minum bareng beserta dengan orang dengan HIV/AIDS atau disingkat ODA tanpa takut khawatir ketularan ya sahabat. Mitos yang ketiga adalah HIV tidak dapat disembuhkan. Nah, ini juga kurang tepat ya sahabat. HIV itu bisa diobati dengan terapi yang bernama ARV atau antiretroviral. Ini adalah golongan obat yang digunakan untuk menekan atau menghambat perkembangan virus HIV pada tubuh manusia, sehingga tidak terjadi pelemahan daya tahan tubuh. Dengan normalnya daya tahan tubuh pada penderita HIV, maka penderita HIV bisa tetap hidup sehat seperti kita semua ya sahabat. Selain itu, dengan virus HIV yang terkendali di dalam tubuh, maka penderita HIV tetap bisa melakukan hubungan seks dengan pasangannya yang sudah menikah tanpa khawatir dapat tertular. Tentunya ada syarat dan ketentuannya berlaku. Salah satunya adalah virus di dalam darahnya sudah tidak terdeteksi lagi. Namun penderita HIV tetap akan mendapatkan hasil tes reaktif atau positif ketika melakukan tes HIV. Karena pengobatan ARV tidak bisa menghilangkan 100% virus HIV dalam tubuh manusia. Nah, tapi kalau kita melihat perkembangan penelitian pengobatan HIV di seluruh dunia, kita sudah mendapati 3 orang pasien HIV yang sembuh total. Penderita HIV ini adalah orang-orang dengan kondisi khusus seperti penderita leukemia atau kanker darah yang juga mengidap HIV. Dengan teknologi stem cell atau operasi sumsum tulang belakang dengan menanamkan sel punca atau stem cell yang sehat, maka terapi ini terbukti telah menyembuhkan 3 pasien HIV dengan total. Tentu saja metode pengobatan ini masih terus diteliti dan dikembangkan ya sahabat. Semoga kedepannya dapat ditemukan pengobatan yang bisa dinikmati oleh semua pasien ODA di seluruh dunia dengan biaya yang murah bahkan gratis. Selain itu, vaksin untuk HIV juga terus dikembangkan dan terus mendapatkan sinyal baik akan adanya vaksin.
Walaupun hambatan untuk menciptakan vaksin terhadap virus HIV ini masih belum terpecahkan. Selain itu ada model pengobatan PrEP atau propilaksis pasca pajanan yang juga bisa digunakan untuk mengobati HIV sejak dini sehingga virus HIV tidak sempat untuk mereplikasi dan bersembunyi di dalam tubuh kita. Sehingga PrEP ini bisa menyembuhkan HIV sebelum HIV ini berkembang. Mitos yang keempat, ODA atau orang dengan HIV/AIDS pasti kurus dan penyakitan. Ini anggapan yang tidak benar ya. Mungkin ODA yang tidak mengkonsumsi ARV atau bahkan putus ARV mungkin akan mengalami gejala-gejala HIV yang memberat seperti menurunnya berat badan atau terinfeksi penyakit-penyakit lainnya. Namun pada penderita HIV yang rajin mengkonsumsi ARV dan menerapkan pola dan gaya hidup yang sehat, maka penderita HIV ini bisa sehat seperti orang pada umumnya. Jadi jangan menjudge pasien ODA itu pasti kurus, penyakitan. Itu sama sekali tidak benar ya sahabat. Bahkan banyak loh pasien dengan HIV itu punya tubuh yang atletis, punya tubuh yang lebih fit dari kita semua. Mitos yang kelima dan terakhir adalah penderita HIV atau ODA ini tidak punya masa depan karir alias suram karirnya atau masa depannya. Ini jelas tidak benar ya saudara. Undang-undang ketenagakerjaan kita atau undang-undang kesehatan kita itu bahkan menjamin kalau tidak boleh ada diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS. Selama mereka menjalani pengobatan dan lalu mereka juga tidak merugikan masyarakat, mereka juga tetap bisa bekerja dengan baik, melaksanakan tugas-tugas pekerjaannya dengan baik, maka tidak ada alasan untuk perusahaan memecat orang dengan HIV/AIDS. Selain itu, orang dengan HIV/AIDS juga masih memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Sehingga kita harus stop atau hentikan diskriminasi dan stigma negatif terhadap ODA ya sahabat. Karena yang kita harus lawan adalah penyakitnya dan penyebaran penyakit atau virusnya, bukan orang atau penderitanya. Nah, demikian ya sahabat cerita singkat yang bisa aku bagikan dalam merecycle 5 mitos tentang HIV/AIDS di Indonesia yang aku share kembali di tahun ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua, terutama yang belum memahami atau bahkan masih menstigma negatif yang namanya penderita HIV/AIDS. Ingat sahabat bahwa kita harus lawan penyakitnya, bukan orangnya. Karena kita semua bersaudara, sebangsa dan setanah air, tentu saja kita harus mempedulikan sesama kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar aku lebih bersemangat lagi dalam men-share informasi menarik dan cerita-cerita unik yang bisa aku bagikan ke kalian. So, let's see our next video. Salam sehat.